Kita kedatangan seri V terbaru yaitu Vivo V23e. Seri V yang sangat menarik, soalnya punya selfie camera yang lebih gede dari Vivo V21 5G, total RAM yang lebih gede, kapasitas baterai dan flash charge yang lebih baik dari V21 5G, tapi kok harganya jauh lebih murah. Jadi apa arti I di balik Vivo V23? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kalau dari boxnya masih ciri khas Vivo V series biasanya, ada tulisan V23e di tengah. 8GB RAM dan 128GB ROM. Samping-sampingnya polos, dan karena ini bukan versi retail, jadi kita nggak bisa lihat selling point-nya di bagian belakang boxnya. Polos saja. Dan unit yang saya hands-on ini warnanya Sunshine Coast. Oke, langsung kita buka aja. Pertama, unit device-nya. IMEI dan pembatas, manual book, kepala charger flash charge 44 watt, kabel data USB Type-C, SIM tray ejector, dan yang saya suka dari Vivo masih tetap ngasih earphones. Dan yang terakhir konverter earphone jack audio ke USB Type-C. Oke, itu aja, kita langsung ke unit device-nya. Inilah Vivo V23e dengan warna Sunshine Coast. Warnanya masih tetap menggoda seperti ciri khas Vivo V series sebelumnya. Finishingnya ini soft banget pakai material glass. Cakep sih. Terus yang paling saya suka sejak Vivo V21 5G ya frame-nya yang flat ini. Jadi tambah kelihatan mewahnya. Mantep. Di bagian modul kameranya juga berubah dikit, khususnya di bagian dual tone step-nya yang sekarang jadi kelihatan makin menipis. Bagus sih, beda dan nggak monoton tiap serinya. Tapi kok saya lihatnya rada nanggung aja. Khususnya dual tone step bagian bawahnya ini. Kayaknya orang yang punya OCD bakal terganggu nih lihat presisi dual tone step yang nongol sedikit. Build quality-nya bagus, solid, dan nggak ngebekas sidik jari juga di bodi belakangnya. Overall sih menurut saya sama cakepnya dibanding V21 sebelumnya. Khususnya karena frame-nya yang flat ini. Di bagian atasnya polos, bagian kanan bodi ada volume dan power button, bagian kiri polos, dan di bagian bawah ada lubang speaker, slot USB Type-C, dan slot SIM card. Dan nggak ada lubang jack audionya. Menurut saya karena bentuknya udah tipis banget ini juga. Soalnya ketebalannya cuma 7,41 mm dan beratnya cuma 172 gram. Cuma sayang masih belum ada lubang speaker stereo juga sampai sekarang. Handheldnya juga nyaman dan compact banget. Nggak berasa tajam sama sekali meskipun sisi-sisinya persegi. First impression saya mengenai bodinya overall mantap. Udah termasuk premium banget buat smartphone 4 jutaan. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Vivo V23e ini pakai layar 6,44 inch AMOLED Full HD+. Tapi sayang refresh rate-nya masih belum 90Hz. Cuma ya masih smooth-smooth aja jalan di Vantage OS 12-nya ini. Cuma ini nih yang bakal paling banyak dikomplain para fans. Kok masih pakai notch juga sampai di seri V23? Jujur kalau saya pribadi sih nggak terlalu problem sama bentuk notch-nya ini. Tapi emang banyak juga yang ngerasa kalau terlalu jadul desainnya kalau masih pakai notch. Semoga aja nanti kalau dirilis versi V23 5G-nya udah pakai punch hole. Bezel di samping-sampingnya ini lumayan tipis tapi masih rada tebel di bagian bawahnya aja. Overall layar display-nya sih masih oke lah. Jadi Vivo V23 ini sekarang pakai triple rear camera yang masing-masing 64MP night camera, 8MP super wide angle camera, 2MP macro camera, dan selfie camera yang paling istimewa saat ini, yaitu 50MP autofocus night portrait camera. Mantap! Selfie kameranya di-upgrade jadi 50MP, jadi salah satu yang paling besar saat ini. Meskipun semua kameranya punya fitur autofocus, tapi di seri V23 ini sama-sama masih belum pakai OIS. Maklum, soalnya smartphone ini juga punya rentang harga di 4 jutaan, bukan 5 jutaan seperti yang ada di seri V21 5G. Kamera tesnya nanti bakal saya bikin lengkap di video reviewnya nanti. Sementara ini kalian bisa nikmatin dulu beberapa sampel foto dan videonya berikut ini. Selain dapat upgrade di selfie kameranya, dapur pacunya juga dapat chipset seri terbaru, yaitu MediaTek Helio G96. Dengan kapasitas RAM 8GB yang bisa diekspand virtual RAM sebesar 4GB, dan internal storage 128GB. Kapasitas baterainya 4050 mAh, tapi support 44 watt flash charge. Penasaran kan bagaimana performa dapur pacu Helio G96 yang baru ini? Sama bro. Kita testing dulu gaming test, performa, dan durability baterainya bareng-bareng di video reviewnya beberapa hari lagi.
Oh ya, selain itu udah support juga NFC, tapi masih belum 5G. Oke, overall first impression saya Vivo V23 ini sangat menarik. Mulai dari bodinya yang tipis, dan punya bentuk flat frame yang kelihatan makin premium. Kamera selfie super gede 50 megapiksel, kapasitas RAM gede total 12 GB, dan chipset baru Helio G96 yang bikin penasaran. Kemungkinan besar smartphone ini bakal dijual di kisaran 4 jutaan. Dan kayaknya punya positioning satu tingkat di atas Vivo V21 4G, tapi masih ada di bawah Vivo V21 5G. Lebih jelasnya kita tunggu aja rilisnya di tanggal 23 November nanti. Jujur saya excited banget buat nyobain semua fitur-fitur barunya ini. Jadi tunggu aja video review kita selanjutnya. Kalau ada yang mau request buat testing Vivo V23 ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Saya Vian, see you in the next videos.